مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita lagi di Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga memiliki iman dan takwa, dan semoga Allah memberi kekuatan agar dapat kita menyelesaikan Ramadan di tahun ini. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dipertemukan lagi oleh Allah di Ramadan yang akan datang. Amin. Jemaah, ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi di mana firman Allah, Al-Quran surat Al-Mu'min surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan segala permintaanmu. Hal itu ada kaitan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Salatatu la turaddu da'watahum as-sa'imu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang pantang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti diterima oleh Allah. Yang pertama, doa orang yang berpuasa, mulai dari dia setelah selesai sahur hingga berbuka. Doa saja, doa apa saja yang kita inginkan, asal doa jangan mencelakakan dan mematikan orang lain. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya sampai Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang paling sombong di hadapanku adalah orang yang tidak mau berdoa, beribadah, maksudnya berdoa kepadaku, kata Allah. Mereka itu kalau hidupnya dalam keadaan susah, walaupun secara materi mereka banyak, tapi hati mereka sempit dan gelisah. Dan apabila mereka itu mati dalam keadaan, mohon maaf, apabila mereka mati masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Al-Quran surat Al-Mu'min surat 40 ayat 60. Maka oleh karena itu kita doa apa saja. Yang masih bujang minta jodoh, yang duda minta jodoh lagi, nikah lagi, tidak apa-apa. Yang janda minta lagi, yang sudah nikah mau doa minta nikah lagi, tidak ada masalah, asal berani terhadap istrinya. Makanya oleh karena itu doa itu sangat penting. Doa umul ibadah. Jadi doa yang pertama, orang yang berpuasa mulai di habis sahur hingga dia berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Kira-kira pemimpin kita sudah adil atau belum? Kalau pemimpin sudah adil, insya Allah negara yang kita inginkan, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah ridha Allah akan terwujud dengan baik, tidak ada kesengsaraan dan kekurangan. Kenapa? Jaminan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh walakin kadzabu fadhanu bima kanu yaksibun. Sekiranya di suatu negeri, suatu penduduk, suatu negeri, suatu daerah, suatu negara amanu, beriman, wattaqaw dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh, akan kubukakan pintu berkah dari langit turunnya hujan secara kondusif, dari bumi tumbuhnya segala macam tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Mensejahterakan umat. Liudzikam ba'dal ladzi amilu, karena mereka dusta, sombong, hak orang diambil, barang orang dirampas, korupsi dan lain sebagainya, sehingga Allah memberi azab dengan kekurangan, segala macam kekurangan. Makanya oleh karena itu kita berdoa kepada Allah. Pemimpin yang adil itu doa yang sangat dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa orang yang dianiaya, teraniaya, yang dizalimi. Makanya mungkin kita bangsa Indonesia ini, rakyat sudah dizalimi dan lain sebagainya.
Mari kita doakan mudah-mudahan negara kita ini, pemimpin yang tidak adil semoga kembali ke jalan yang sebenarnya, agar mereka menegakkan kebenaran dan betul-betul adil. I'dilu huwa aqrabut taqwa. Karena apa? Karena keadilan itu mendekati pada ketakwaan. Makanya doanya orang beriman itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Kecuali doa yang tidak beriman alias kafir, yang dikatakan kafir di sini laisa minal muslim, yang tidak ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau itu kalimat bersemayam di dalam diri dan jiwa seseorang, itulah orang yang beriman. Karena doa orang yang beriman tidak ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ayat Al-Quran mengatakan Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Tentunya jamaah juga bertanya, dekatnya Allah dengan hamba itu macam mana, Ustaz? Saya tidak jawab melalui pemikiran saya, tapi saya jawab melalui ayat Al-Quran. Melalui Al-Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya Allah dekat dengan hambanya bagikan urat leher. Tapi jangan kita berasumsi bahwa urat leher itu Allah pasti banyak. Tidak, Allah tetap tunggal. Qul huwallahu ahad. Allah menerima segala doa kita, kecuali doanya orang kafir yang tidak diterima. Makanya oleh karena itu, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku dekat dan aku selalu mengabulkan doa hambaku manakala dia berdoa kepadaku. Tapi dengan syarat ada dua syarat kalau doa kita diterima. Apa syaratnya? Falyastajibuli, penuhilah segala perintah Allah. Makanya supaya doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah, apa yang masuk ke dalam perut kita harus selektif, jangan koleksi. Selektif itu yang halal yang masuk. Kalau koleksi halal haram syubhat masuk, bingung. Falyastajibuli, penuhilah segala perintahku kata Allah. Dan yang kedua, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahu yarsyudur, agar kamu mendapat suatu keberuntungan. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. Mengapa Allah mengatakan demikian? Karena doa orang yang beriman itu sia-sia. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 14 yang terakhir, wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Sesungguhnya doanya orang kafir itu sia-sia belaka. Contoh, kalau bapaknya beriman, anaknya kafir, tidak bisa diterima. Walaupun doa bapaknya untuk anaknya, bapaknya beriman, anaknya kafir, doa bapak untuk anaknya tidak diterima, sia-sia belaka. Allah sudah memberi gambaran kepada kita. Seorang bapak beriman, anak kafir, siapakah dia? Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an. Ada anak beriman, bapak kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak Nabi beriman kepada Allah. Bapaknya namanya Azar, bukan Azhar, Azar, membuat patung kafir, laknatullah, neraka tempatnya, tidak beriman. Ada suami beriman, istri kafir. Bahkan semua istri para nabi itu masuk ke dalam surga kecuali dua istri Nabi. Siapakah Nabi yang dimaksud? Karena suaminya beriman, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri Nabi Nuh namanya Wailah, dan istri Nabi Lut namanya Wahila. Istrinya masuk neraka, kenapa? Karena kafir. Suaminya masuk surga karena beriman. Suami masuk surga, istri masuk neraka. Kalau mau contoh istri, contohlah istrinya Fir'aun. Wahai ibu-ibu, kalau istri ingin masuk surga gampang jalannya. Salat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan kecuali halangan syar'i. Puasa di bulan suci Ramadan dan puasa di bulan-bulan lain, puasa sunat, dan taat kepada suami. Insya Allah 8 pintu surga akan teriak nama ibu masuk ke dalam surga asal taat. Kalau ibu-ibu
perempuan ingin masuk surga, konsepnya itu aja yang disampaikan oleh Rasulullah. Kuncinya asal jangan cerewet. Dan kita inginkan supaya seperti Nabi Ibrahim, mari qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri dan keluargamu dari siksaan api neraka. Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-6. Mari. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu mengabulkan doa kita. Inilah gambaran. Jadi kalau doa orang kafir tidak diterima oleh Allah, kata Allah, sia-sia belaka. Makanya oleh karena itu kunci dari semua itu sumbernya dari ilmu pengetahuan yang bersumber kepada Al-Quran. Makanya Al-Quran yang diturun oleh Allah di bulan suci Ramadan, jangan kita sia-siakan. Sumber ilmu itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad ulama. Dan tiga sumber itu harus taklid, harus berguru. Siapa gurunya? Boleh mendengar pengajian-pengajian yang ada di masjid-masjid, di musola, bagikan jamu di musim hujan. Sia-sia kalau kita tidak manfaatkan momentum yang sangat baik diberikan oleh takmir masjid. Sampai Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisul ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk mendengar pengajian, apa kata Rasulullah? Sahalallahu, Allah akan mempermudahkan jalan untuk menuju surga. Mari, As-Salat ini selalu mengadakan pengajian baik hari Ahad, waktu duha, waktu habis sholat maghrib di luar Ramadan, apalagi momentum di bulan suci Ramadan. Pergunakan dengan baik. Dan bulan suci Ramadan perbanyaklah baca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah 30 juz, 114 surah, 6.000 kalau dalam tafsir Ibnu Katsir 6.236 ayat. Kalau tafsir Departemen Agama 6.666 ayat. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan 77.340 kata dan 340.740 huruf. Ibnu Katsir tafsir. Makanya oleh karena itu Rasulullah mengatakan alif lam mim. Alif satu kebaikan 10 ganjaran pahalanya. Kalau alif 10, lam 10, mim 10, bagaimana dengan 340.740 huruf pindah kali? Tapi tentunya dengan niat lillahi ta'ala. Insyaallah 3 juta lebih. Pergunakan 1 huruf 10. Makanya oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita sia-siakan di bulan suci Ramadan, supaya kita betul-betul menjadi orang yang takwa, akan menempati surga Allah. Tentunya dengan tujuan daripada puasa ini, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menjalankan puasa mengharap ridha Allah, Allah akan menghapusi dosa sekarang dan kemarin. Dan insyaallah kita keluar tanggal 1 Syawal betul-betul Idul Fitri, dan betul-betul kita la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa hidupnya selalu aman dan tidak ada kesulitan, dan hingga akhirnya dia meninggal husnul khatimah dan ditempa oleh Allah dalam surga Jannatin Na'im. Dan apa kelebihan dari orang yang membaca Al-Quran? Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pada hari kiamat akan memberi pertolongan, akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Bagi orang yang tidak bisa membaca, mari mempelajari. Jangan istilah sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Khairukum ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mempelajari Al-Quran. Orang yang mengajar dan orang yang belajar sama-sama kebaikan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih 15 menit. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما